Kita lanjut bahas PTT episode 271. Oke, langsung usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah dari Gu Yuan sedikit gemetar ketika Shou Yan mengucapkan kata-kata Clan Tunling. Dia segera menghirup nafas dalam-dalam yang kemudian melihat pada Shou Yan sambil bertanya, "Shou Yan, kenapa kau menanyakan hal seperti ini?" Shou Yan pun kemudian bertanya, "Paman Gu Yuan, seharusnya kau menyadari bahwa Clan Hun memiliki api pelahap ketiadaan, bukan?" Gu Yuan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Iya, saat itu aku pernah bertukar pukulan dengan api pelahap ketiadaan dan melukainya dengan serius. Setelah itu, tidak ada lagi kabar tentangnya. Kemungkinan dia telah melakukan pemulihan diri dalam jangka waktu yang cukup lama." Alis dari Shou Yan mulai berkedut ketika dia mendengar ucapan dari Gu Yuan. Setelah Shou Yan menyadari kekuatan mengerikan dari api pelahap ketiadaan ketika dia melakukan pertempuran di dalam alam Yao. Bahkan ketika Clan Yao menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanggil sisa jiwa dari Yaodi, namun hal itu masih tidak bisa mengalahkan api pelahap ketiadaan. Dan tidak terduga bahwa sebenarnya api pelahap ketiadaan ini bisa dilukai dengan cara yang cukup parah oleh Gu Yuan. Hal itu membuat Shou Yan mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dari Gu Yuan ini. Segera setelah itu Shou Yan melihat pada Yao Ling yang ada di sampingnya dan dia mulai menjelaskan secara detail apa saja yang telah terjadi di alam Yao, termasuk kemunculan dari Clan Tunling yang dipanggil oleh api pelahap ketiadaan. Beberapa tetua di dalam klan Gu ini segera berkata dengan nada suara yang tidak percaya setelah Shou Yan menjelaskan bagaimana mungkin ini terjadi dan bagaimana bisa api pelahap ketiadaan merubah dirinya menjadi Clan Tunling. Shou Yan sedikit mengernyitkan dahinya ketika dia melihat pada Gu Yuan yang kemudian Shou Yan mengatakan, "Paman Gu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Clan Tunling ini?" Gu Yuan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, "Clan Tunling itu sebenarnya merupakan klan yang sangat misterius selama zaman kuno. Menurut catatan-catatan di dalam buku kuno, mereka pernah menimbulkan badai berdarah yang tidak terhitung jumlahnya di benua Doki ini. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa warisan dari klan kuno itu semuanya bergantung pada kekuatan garis keturunan. Jika kekuatan garis keturunan dari sebuah klan itu habis, maka klan tersebut tidak ada bedanya dengan orang biasa. Dan singkatnya, setiap klan kuno itu akan memiliki waktu ketika garis keturunan mereka akan benar-benar habis. Tentu saja, persyaratannya adalah klan tersebut tidak lagi menghasilkan seorang elit Dodi." Shou Yan menganggukkan kepalanya dan dia memang mengetahui sesuatu seperti ini. Gu Yuan selanjutnya mengatakan, "Pada akhirnya akan ada berbagai macam hal misterius yang terbentuk di dunia ini dan Clan Tunling merupakan salah satunya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk bisa memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan mereka habis. Sehingga Clan Tunling ini akan bisa terus bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan sebenarnya Clan Tunling ini telah menargetkan para klan kuno. Itulah yang menjadi bencana besar di seluruh benua Doki pada zaman kuno. Karena saat itu telah banyak klan kuno yang dihancurkan oleh Clan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan di dalam klan semuanya juga dilahap oleh Clan Tunling tersebut. Tindakan dari Clan Tunling ini tidak diragukan lagi, membuat marah seluruh klan kuno yang lainnya. Dan pada saat itu, para klan kuno ini telah membentuk aliansi besar untuk memberikan perlawanan terhadap Clan Tunling. Dan di zaman itu merupakan zaman ketika Clan Tunling menjadi penguasa seluruh benua Doki. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan yang lainnya. Meskipun Clan Tunling itu sangatlah kuat, namun pada akhirnya mereka tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari banyak klan kuno. Dan akhirnya Clan Tunling benar-benar dihancurkan. Seluruh anggota dari Clan Tunling yang masih hidup, mereka telah melarikan diri ke segala arah, namun terus diburu oleh banyak orang. Dan sejak saat itu, Clan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi. Secara perlahan, mereka juga telah menghilang dari dunia dan kemudian tidak pernah disebutkan kembali. Namun aku ingat bahwa pimpinan terakhir dari Clan Tunling tampaknya telah dihabisi
oleh Glenn Hun. Raut wajah banyak orang yang berada di dalam aula besar ini segera berubah ketika mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Selanjutnya, sebuah kilatan tajam telah muncul dalam tatapan mata Gu Yuan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu kemudian berkata, sepertinya Clan Tunling memang telah benar-benar menghilang dari dunia saat itu. Namun tampaknya Clan Hun juga terus ada sampai sekarang. Xiaoyan lalu bertanya, mungkinkah Clan Hun itu merupakan Clan Tunling? Gu Yuan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku rasa tidak. Menurut catatan di dalam buku kuno, Clan Tunling juga menyerang Clan Hun saat itu. Namun mereka pada akhirnya dikalahkan. Mungkin Clan Hun telah mendapatkan sesuatu dari pimpinan terakhir Clan Tunling. Hal ini memungkinkan mereka untuk bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun, bahkan hingga sekarang. Gudao, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup muram, yang kemudian dia berkata, kepala klan, apakah kau masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Dogi ini mulai jarang menghasilkan seorang elit Dodi? Beberapa cara klan kuno itu menghilang cukup misterius, dan sekarang aku memiliki sebuah pemikiran. Mereka benar-benar mirip seperti yang dialami oleh Clan Xi dan juga Clan Ling. Gu Yuan kemudian berkata, apakah maksudmu? Klan kuno itu tidak menurun secara alami. Sebaiknya mereka dihancurkan oleh Clan Hun. Gudao hanya bisa menjawabnya, setelah puluhan ribu tahun, klan kuno itu silih berganti. Namun tampaknya hanya Clan Hun yang benar-benar aman hingga detik ini. Kekuatan garis keturunan mereka tampak seolah-olah tidak ada habisnya. Mungkin bukan aku satu-satunya orang yang menganggap hal seperti ini aneh, karena klan ini sangatlah misterius dan tidak terduga. Bagaimanapun juga, tidak ada cara untuk bisa melakukan penyelidikan. Bahkan jika orang ingin melakukan hal itu, sekarang Xiaoyan telah mengatakan hal seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain selain menganggap bahwa Clan Hun ini memang memiliki kemampuan yang cukup mirip dengan Clan Tunling. Jika hal ini benar-benar terjadi, tampaknya kita yang memiliki garis keturunan dari klan kuno hanya seperti mata air bagi Clan Hun. Gu Yuan hanya tersenyum. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian mengatakan, kau tidak perlu menggambarkan Clan Hun seperti itu dengan cara yang sangat menakutkan. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan Clan Tunling, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertindak sesuka hati terhadap klan kita. Jika tidak, Hun Tiandi saat itu tidak akan terluka parah oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan. Semenjak api pelahap ketiadaan telah muncul, kemungkinan saat ini Hun Tiandi juga telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Namun dengan cara ini aku menyadari bagaimana caranya Clan Hun bisa menghindari setiap penyelidikan yang kita lakukan. Hal itu sebenarnya karena dia telah menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya. Raut wajah dari banyak orang yang berada di dalam aula besar ini segera berubah ketika mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Menelan seluruh alam ke dalam tubuhnya, apakah hal itu benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia? Gu Yuan hanya tersenyum sambil menjelaskan, Hun Tiandi itu bukanlah manusia. Aku belum bertarung dengannya selama bertahun-tahun, dan tampaknya kendalinya atas kekuatan melahap juga telah meningkat. Saat itu, dia masih kesulitan untuk melakukan hal seperti ini. Adapun soal api pelahap ketiadaan yang berubah menjadi anggota dari Clan Tunling seperti yang digambarkan oleh Xiaoyan, mungkin dia adalah alasan sebenarnya kenapa Clan Hun mampu bertahan hingga saat ini. Salah satu tetua dari 3 dewa klan Gu yang berada di samping dari Gudao segera berkata, kepala klan, apakah maksudmu? Api pelahap ketiadaan itu telah benar-benar melahap pimpinan terakhir dari Clan Tunling sehingga membuatnya memiliki kemampuan misterius seperti yang dimiliki oleh Clan Tunling tersebut. Gu Yuan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, seharusnya memang seperti itu yang telah terjadi. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Clan Hun bisa memperoleh kemampuan dari Clan Tunling. Dalam sekejap saja, aula besar ini telah berubah menjadi kesunyian. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Clan Hun masih menyembunyikan hal-hal seperti ini. Alasan mereka bisa bertahan sebenarnya adalah karena keberadaan dari api pelahap ketiadaan. Selanjutnya, Gu Yuan mengangkat kepalanya dan dia melihat pada ruang kosong yang ada di depan sana
sambil mengatakan klan Hun kali ini telah melakukan penyerangan terhadap klan Ling, klan Xi, dan juga klan Yao. Kemungkinan mereka memiliki dua tujuan, salah satunya untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan, sementara yang satunya lagi adalah mengincar batu giok dewa kuno Tose. Sepertinya Hun Tiandi sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Soyan hanya bergumam Hun Tiandi yang artinya kaisar surga. Nama seperti ini benar-benar cukup sombong dan dia memang memiliki modal untuk disebut sebagai kaisar surga. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak dunia saat ini yang bisa melawan Hun Tiandi kemungkinan hanyalah paman Gu Yuan. Tatapan mata Soyan kemudian menajam ketika dia melihat pada Gu Yuan, lalu berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Paman Gu Yuan, lalu apa rencanamu selanjutnya untuk menghadapi klan Hun? Mereka saat ini sudah memiliki 4 potongan dari batu giok dewa kuno Tose dan kemungkinan mereka juga akan mengejar 4 yang lainnya. Pada saat itu, mereka akan benar-benar mendapatkan seluruh potongan dari batu giok dewa kuno Tose dan hal seperti ini akan membuat klan Hun bisa mendapatkan rahasia untuk bisa maju ke tahap Dodi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh benua Doki ini yang bisa bertarung dengan mereka. Hidup dan mati semua orang akan dikendalikan oleh klan Hun." Ekspresi dari Gu Yuan telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengarkan ucapan dari Soyan, dan semua orang yang ada di dalam tempat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Gu Yuan ini. Bahkan 3 dewa dari klan Gu semuanya juga terdiam. Mereka menyadari apabila klan Gu ini mengambil keputusan untuk melawan klan Hun, maka hal tersebut akan berubah menjadi perang yang besar. Seorang pemenang akan bertahan sementara dan yang kalah tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan seseorang sekuat Gu Yuan mengalami kesulitan untuk membuat keputusan dengan cepat. Melihat semuanya hanya bisa terdiam, Soyan segera berkata, "Paman Gu Yuan, saat ini selain klan Hun hanya tersisa 3 dari 8 klan kuno. Jika sampai klan kuno yang lainnya tersingkir, kita kemungkinan hanya akan duduk dan menunggu kematian. Jika kita berjuang, maka kita masih akan memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Namun jika kita tidak melakukan apapun, insiden yang dialami oleh klan Ling, klan Xi, dan juga klan Yao juga pasti akan menimpa kita semua." Ucapan dari Soyan itu membuat para tetua yang ada di dalam tempat ini tubuhnya langsung gemetaran. Mereka semuanya melihat pada Yao Ling yang berada di samping dari Soyan. Wajah Yao Ling sudah dipenuhi dengan kesedihan. Klannya telah benar-benar dihancurkan dan saat ini generasi muda seperti Yao Ling telah menjadi gelandangan yang tidak memiliki rumah. Semua keangkuhan, kesombongan yang sebelumnya berada di dalam diri dari Yao Ling seolah-olah juga telah lenyap. Banyak para tetua yang berada di dalam tempat ini kemudian melihat ke arah Gu Yuan yang berada di kursi pimpinan. Sepertinya mereka sedang menunggu sebuah keputusan. Gu Yuan secara perlahan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya kemudian melihat ke arah Soyan sambil tersenyum. Kemudian Gu Yuan berkata, "Bocah kecil yang cerdas, kau memang sangat berani. Seseorang kirimkan pesan pada pimpinan klan Yan dan juga klan Lei. Undang mereka untuk datang ke tempat ini karena kita harus mendiskusikan masalah hidup dan mati." Soyan merasa cukup lega ketika dia mendengar keputusan dari seorang Gu Yuan. Soyan secara pribadi sudah menyaksikan kekuatan yang cukup menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan faksi lain di seluruh benua Doki yang bisa bertarung melawan klan Hun. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apapun, kemungkinan besar aliansi rumah langit milik Soyan juga akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Banyak para tetua dari klan Gu ini segera mengungkapkan ekspresi yang cukup rumit setelah mendengar keputusan dari Gu Yuan. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan pernah mengubah keputusannya setelah hari ini. 2 faksi super terbesar di seluruh benua Doki pada akhirnya akan sekali lagi melakukan pertempuran, dan kemungkinan kali ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang benar-benar nyata. Pemenang akan bertahan, sementara yang kalah akan dilenyapkan. Keputusan dari Gu Yuan itu dengan cepat menyebar pada seluruh eselon atas klan Gu ini. Dalam sekejap saja, suasana di dalam klan Gu telah menjadi menegang. Banyak ahli sekarang telah dikirimkan untuk menyebar ke dataran tengah demi memantau aktivitas dan segala tindakan dari klan Hun. Sementara Soyan juga tidak segera meninggalkan alam Gu. Dia tetap bertahan di dalam tempat ini untuk menyempurnakan energi dari pil misterius tingkat ke-9 yang masih berada di dalam tubuhnya. Memiliki energi sisa itu yang belum disempurnakan
disempurnakan hanya akan mengubahnya menjadi kristal-kristal energi yang membeku di dalam tubuh Soyen dan cepat atau lambat akan membuat tubuh Soyen mengalami kerusakan. Cerita kemudian berpindah pada sebuah rumah bambu yang berada di gunung belakang dari klan Gu. Di tempat itu ada Soyen dan juga Sun-er. Saat ini Sun-er segera mengatakan, "Kakak Soyen, bahan obat-obatan yang kau butuhkan semuanya sudah ada di tempat ini. Apakah ada sesuatu hal lain yang masih kau butuhkan?" Mendengarkan ucapan dari Sun-er, Soyen pun segera melangkah maju dan dia kali ini langsung memeluk Sun-er sambil mengatakan, "Aku masih membutuhkan kecantikan darimu." Dalam sekejap saja raut wajah Sun-er telah menjadi memerah ketika Soyen mencoba menggodanya. Sun-er kemudian bersandar di pelukan dari Soyen dan tangannya pada saat ini melepas baju dari Soyen. Dia pada akhirnya melihat beberapa bekas sakaran di dada dari Soyen. Karena itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh salah satu dari Saint Iblis klan Hun ketika Soyen bertarung di alam Yao, yaitu melawan Hunyan. Meskipun lukanya telah sembuh dan menjadi bekas luka, namun Sun-er bisa menebak seberapa parah luka yang diderita Soyen saat itu. Sebuah kemarahan ini telah muncul dalam raut wajah dari Sun-er. Kemudian dia mengatakan, "Orang-orang dari klan Hun, mereka memang benar-benar pantas mati." Mendengar kemarahan dari Sun-er itu membuat Soyen tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, sudahlah, ini hanyalah luka kecil saja." Soyen segera memandangi raut wajah dari Sun-er yang berada di pelukannya sebelum pada akhirnya dia mencium bibir dari Sun-er dan mereka melakukan, tahu sendirilah ya. Setelah selesai melakukan hal itu, tubuh dari Soyen bergerak dan dia telah mengambil posisi duduk di atas tempat tidurnya. Soyen melambaikan tangan. Banyak kotak giok yang merupakan bahan obat-obatan di hadapannya sekarang telah melayang di depan dari Soyen. Selanjutnya, Soyen mengatakan, "Sun-er, bantu aku untuk menjaga tempat ini karena aku memiliki waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kekuatan dari pil obat misterius di dalam tubuhku, dan jangan biarkan siapapun untuk mengganggu diriku selama periode waktu ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Soyen memanggil Shoyi yang langsung muncul di pundaknya. Dalam sekejap saja, Shoyi melebarkan mulutnya dan mengeluarkan api berwarna merah muda yang berubah menjadi kuali api. Hal itu langsung menyerap seluruh bahan-bahan obat yang telah mengambang di hadapan Soyen. Sementara Sun-er menganggukkan kepalanya, dia segera keluar dari dalam kamar Soyen, kemudian menutup pintunya dengan cukup rapat. Kali ini Sun-er hanya bisa tersenyum ketika dirinya membayangkan adegan dengan Soyen di dalam ruangan sebelumnya. Tidak lama kemudian ada suara tertawa. "Hahaha, nona muda." Sun-er langsung berbalik dan dia melihat sosok dari Ling Ying. Raut wajah dari Sun-er segera memerah ketika dia ketahuan oleh Ling Ying sedang tersenyum sendirian. Ling Ying mendekati Sun-er kemudian dia mengatakan, "Penglihatan nona muda memang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan penglihatanku. Meskipun aku saat itu telah merasakan bahwa pencapaian dari Tuan Muda Soyen di masa depan nanti akan cukup besar, namun aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bisa mencapai levelnya saat ini." Sun-er hanya tersenyum ketika Ling Ying memuji seorang Soyen, dan dia di dalam hatinya merasa cukup gembira. Selanjutnya, Ling Ying tertawa sambil mengatakan, "Mengingat apa yang terjadi saat itu, pasti akan benar-benar membuat seseorang menjadi cukup linglung. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Tuan Muda Soyen masih melakukan yang terbaik untuk bisa mengalahkan Nalan Yanran. Namun sekarang, bahkan kepala klan Guiyuan telah mengakui seluruh pencapaiannya." Sun-er hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengambil posisi duduk di tangga batu. Tangannya segera memegang pipi yang sudah memerah. Akhirnya, Sun-er hanya bisa kembali tersenyum sendirian dan dia merasa cukup beruntung telah menghabiskan masa kecilnya untuk tinggal di kota Wutan bersama dengan klan Xiao saat itu. Dan kenangan seperti ini tersimpan jauh di dalam hati dari Sun-er. Kita kembali pada Soyen yang berada di dalam kamar. Kali ini Soyen masih terfokus memurnikan bahan obat-obatan yang harus dia gunakan untuk melakukan penyempurnaan pada kekuatan dari pil misterius tingkat ke-9 yang masih tersisa di dalam dirinya. Meskipun Soyen bisa mengandalkan Shoyi, namun kecepatan untuk memurnikan kekuatan dari pil misterius tingkat ke-9 di dalam tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan sesuka hati.
Dengan keterampilan Xiaoyan saat ini, dirinya masih membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat, dan sekarang sudah ada 3 pil obat berwarna yang berbeda mengambang di hadapan dari Xiaoyan. Sementara waktu sudah menunjukkan sore hari. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan membuka mulutnya dan dia langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu dia berdiri dan tubuh dari Xiaoyan pun masuk pada kuali api yang mengambang di depan sana. Xiaoyi segera melambaikan tangannya. Naga api sekarang telah muncul dan kemudian melilit tubuh Xiaoyan. Setelah Xiaoyan memakan 3 pil obat itu, sebagian besar kekuatan dari pil misterius tingkat ke-9 di dalam tubuhnya yang masih tersisa sekarang telah mulai menunjukkan tanda-tanda mengendur. Ditambah dengan dukungan dari api teratai pemurni iblis, kristal-kristal energi yang telah mengeras di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat meleleh. Hal itu berubah menjadi cairan yang sangat kuat, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dari Xiaoyan. Raut wajah Xiaoyan kali ini telah tampak sangat serius. Dengan peningkatan jumlah energi yang benar-benar besar, Dogi Xiaoyan juga telah menjadi cukup kuat. Bahkan auranya sekarang secara bertahap telah menunjukkan tanda-tanda untuk naik tingkat. 10 hari telah berlalu. Energi dari pil misterius tingkat ke-9 di dalam tubuh Xiaoyan telah benar-benar disempurnakan. Hal itu berubah menjadi Dogi yang bersatu dengan seluruh tubuhnya. Dan pada hari ke-11, Xiaoyan yang berada di dalam kuali secara perlahan membuka matanya. Banyak naga api yang telah melilit tubuh dari Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi api merah muda yang dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya, dan kuali api secara diam-diam sekarang juga menghilang. Xiaoyan dengan lembut segera mendarat di tanah dan dia merasa cukup puas dengan pencapaiannya kali ini karena kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah berada di bintang 6 doseng tahap menengah. Kekuatan dari pil misterius tingkat ke-9 itu benar-benar telah membuat Xiaoyan sekali lagi mengalami kenaikan level dari kekuatan. Dan efek seperti ini memang layak untuk dipuji sebagai pil misterius tingkat ke-9 yang luar biasa. Namun detik berikutnya, raut wajah Xiaoyan menunjukkan sebuah penyesalan. Kemudian dia berkata, namun sayangnya pada level ini tubuhku sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika aku memakan pil misterius tingkat ke-9 yang lainnya di masa depan, kemungkinan tidak akan memberikan efek apapun kecuali jika diriku memakan pil emas tingkat ke-9 yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian suara pintu dari kamar Xiaoyan pun terbuka dan Sun Er sekarang langsung masuk. Dia tersenyum pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, selamat atas kemajuan dari kekuatanmu." Xiaoyan hanya tersenyum ketika dia melihat pada Sun Er, dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dia bisa menggunakan kekuatan dari petir emas 9 misterius yang telah dia segel di dalam tubuh Xiaoyi. Namun Xiaoyan mengetahui ada sebuah batasan ketika dia menggunakan kekuatan dari petir emas 9 misterius itu. Oleh karenanya, Xiaoyan tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali dia benar-benar dalam kondisi yang kritis. Sun Er tiba-tiba saja berkata pada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, anggota dari klan Yan dan juga klan Lei telah tiba di klan Gu dan ayah mengatakan untuk segera mengundangmu menuju pada pertemuan ini." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Oh, sebenarnya mereka telah tiba." Segera setelah itu, Xiaoyan mengajak Sun Er untuk menuju aula besar demi menghadiri pertemuan ini. Selain klan Xiao yang merupakan klan yang pertama kali menurun, klan Gu dan juga klan Hun mereka dianggap terkuat di antara 8 klan kuno. Peringkat di bawahnya masih ada klan Yan dan juga klan Lei. Kekuatan garis keturunan dari kedua klan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah bertahun-tahun. Oleh karenanya, klan-klan itu dipenuhi dengan individu yang sangat berbakat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan Gu dan juga klan Hun, namun mereka jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Yao, klan Shi, dan juga klan Ling. Mungkin karena alasan inilah kedua klan itu bukanlah yang pertama disingkirkan oleh klan Hun. Suasana di dalam klan Gu saat ini telah cukup ramai karena kunjungan dari pimpinan klan Yan dan juga klan Lei, dan mereka akan membahas masalah yang benar-benar genting. Pada saat ini Xiaoyan dan juga Sun Er telah tiba di luar dari aula. Tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Keduanya
secara diam-diam menyelinap ke dalam aula ini. Segera setelah itu, menuju tempat yang cukup sepi. Jari dari Sun Er menunjuk orang yang ada di depan sana. Kemudian dia mulai berkata pada Xiaoyan, orang yang duduk di kursi sebelah kiri merupakan pimpinan dari klan Yan, yaitu Yan Jin. Tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada Yan Jin. Orang itu tampak berusia 40 tahun, namun penampilannya cukup kasar dan kedua alisnya tampak ada dua api yang telah menyala. Xiaoyan kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, aura dari orang ini memang cukup lembut dan juga tersembunyi. Dia terasa seperti sekelompok api yang melahap dengan cukup hangat, dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Namun perasaan yang dia berikan padaku terasa cukup aneh. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Sun Er segera mengatakan, meskipun orang itu tampak seperti orang yang berusia 40 tahun, namun dia merupakan iblis tua yang telah hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Kakak Xiaoyan, kontrol yang dimiliki oleh pimpinan klan Yan ini terhadap api telah mencapai puncak yang sangat tinggi. Menurut apa yang dikatakan oleh ayah, dia memiliki dua jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya merupakan api surgawi peringkat ke-17, yaitu api batu Gunung Merapi. Dan yang satunya lagi merupakan api surgawi peringkat ke-7, yaitu api leluhur emas yang tenang. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengarkan informasi dari Sun Er, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya api leluhur emas yang tenang juga telah mendarat di tangan klan Yan. Dengan kata lain, bagian di dalam tubuhnya juga memiliki gabungan dari api surgawi. Sun Er sambil tersenyum mengatakan, benar, dan ini merupakan api surgawi yang baru, hasil dari penggabungan api leluhur emas yang tenang dan juga api batu Gunung Merapi. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan api teratai pemurni iblis milikmu, namun dia masih mampu bertarung secara seimbang melawan api kaisar emas pembakaran yang aku miliki. Alasan kakak Xiaoyan bisa menggabungkan api surgawi adalah karena metode Qi yang kau miliki. Namun, kepala klan Yan yang bernama Yan Jin ini, dia telah sepenuhnya bergantung pada kendalinya atas api demi bisa menggabungkan dua api surgawi. Kesulitan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Raut wajah dari Xiaoyan segera berubah, dan ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak memiliki mantra api namun bisa menggabungkan api surgawi yang berbeda di dalam tubuhnya. Xiaoyan dengan jelas memahami betapa sulitnya melakukan penggabungan terhadap api surgawi tersebut. Bahkan dengan kekuatannya saat ini akan sangat sulit untuk dengan paksa menggabungkan dua api surgawi. Bagaimanapun juga, sifat erosi dari api surgawi itu benar-benar kuat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengatakan, memang layak menjadi pimpinan dari klan Yan. Meskipun begitu, Xiaoyan mengetahui bahwa batas yang dimiliki oleh Yan Jin ini hanyalah penggabungan dua api surgawi. Jika ditambahkan dengan satu api surgawi lagi, kemungkinan tubuhnya akan meledak karena terkena serangan balasan dari api surgawi tersebut. Tangan dari Sun Er kembali menunjuk pada kursi yang berada di sebelah kanan, dan kemudian dia mengatakan, orang yang duduk di kursi kanan itu merupakan pimpinan dari klan Lei yang bernama Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin yang berada di bintang 8 Doseng, dan dia juga merupakan orang terkuat di dalam klan Lei. Tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada Lei Ying yang memiliki tubuh sangat besar, seolah-olah tubuhnya ini tidak akan ada seseorang yang bisa melukainya. Sun Er kemudian berkata, Lei Ying itu termasuk orang yang cukup gemar dalam melakukan pertarungan. Dikabarkan dia pernah bertarung melawan tetua Xiao Xuan saat itu, namun dia telah kalah. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar hal tersebut. Meskipun Xiaoyan tidak menyadari peristiwa apa yang terjadi di masa lalu, namun leluhur Xiao Xuan pada saat itu merupakan orang terkuat di dunia. Namun Lei Ying masih berani untuk menantangnya. Hal ini membuat Xiaoyan mengetahui bahwa sebenarnya Lei Ying ini merupakan maniak pertempuran yang asli. Tidak lama kemudian dari belakang Xiaoyan dan juga Sun Er ada sebuah suara yang langsung berkata, Sun Er. Xiaoyan dan juga Sun Er segera menoleh pada siapa yang telah berbicara, yang tidak lain merupakan komandan kedua dari tentara teredam hitam, yaitu Gu Hua. Sun Er kemudian bertanya, ada apa? Gu Hua segera tersenyum malu di hadapan Xiaoyan dan juga Sun Er, kemudian mengatakan, hehehe, aku datang ke tempat ini sebenarnya untuk mencari bala bantuan.
Sun Er dan juga Soyen cukup terkejut dengan ucapan dari Gu Hua. Selanjutnya, sambil menggosok tangannya sendiri, Gu Hua pun berkata, ini semua disebabkan oleh orang-orang dari Clan Lei. Saat mereka baru saja tiba, sudah mulai berkeliaran dan dengan sengaja memprovokasi banyak tentara teredam hitam untuk melakukan pertarungan. Pada akhirnya, tentara teredam hitam tidak mampu menahan diri dan juga marah, dan mereka mulai bertarung dengan orang-orang dari Clan Lei. Namun, kita semuanya telah dipukuli oleh Clan Lei. Benar-benar memalukan. Meskipun aku sadar bahwa ini merupakan karakter orang-orang dari Clan Lei, namun jika kita sebagai tuan rumah tidak memberikan mereka balasan, kemungkinan hal ini akan menyakiti hati dari para tentara teredam hitam. Oleh karenanya, beberapa dari kita juga ikut campur untuk mengusir orang-orang itu. Soyen hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan cerita dari Gu Hua. Sementara Sun Er, dia segera mengatakan, bukankah itu hal yang wajar jika kalian mengusir mereka? Bagaimanapun juga mereka merupakan seorang tamu. Namun jangan bilang bahwa kau berencana untuk menghajar mereka semua. Apakah menurutmu ayah dan juga kepala dari Clan Lei tidak menyadari hal ini? Namun mereka tidak ikut campur karena ini merupakan masalah dari generasi muda. Gu Hua dengan ekspresi yang cukup tertekan, dia pun mengatakan, tepat sekali, tidak apa-apa setelah kita mengusir mereka. Namun orang-orang itu menolak untuk mengakui kekalahan. Mereka pada akhirnya mencari beberapa bala bantuan yang kemudian mengalahkan Gu Xing, Gu Yao, dan juga diriku. Sun Er kemudian berkata, bukankah masih ada kakak Gu Qingyang yang bisa menyelesaikan masalah ini? Dia merupakan jenderal pertama dari tentara teredam hitam. Kenapa kau tidak meminta bantuan darinya saja? Gu Hua ragu-ragu sejenak, lalu dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, sebenarnya kakak Gu Qingyang juga telah dikalahkan oleh orang itu. Jika tidak, aku tidak akan mencari dirimu. Raut wajah Soyen dan juga Sun Er sekarang telah berubah dipenuhi dengan keterkejutan. Gu Qingyang merupakan seseorang doseng yang berada di bintang 2, namun dia masih kalah dengan anggota generasi muda dari Clan Lei. Sun Er sambil mengangkat alisnya, dia berkata, apakah sebenarnya yang mengalahkan kakak Gu Qingyang adalah orang itu? Gu Hua menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini. Soyen dengan penuh rasa ingin tahu, dia pun bertanya, siapa sebenarnya orang yang kalian maksud? Sun Er, dirinya hanya melihat pada Soyen sambil mengatakan, orang ini bernama Lei Dong, dan dia merupakan jenius yang paling mempesona di dalam Clan Lei dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini, dan dia pernah tinggal di kolam petir iblis selama 5 tahun. Dia sebenarnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Meskipun sebagian besar alasannya adalah karena perawatan dari seluruh Clan Lei, namun tidak diragukan lagi tentang kemampuan dan juga bakat Lei Dong. Ada desas-desus mengatakan bahwa Clan Lei berencana untuk membuat Lei Dong ini menjadi pimpinan Clan Lei berikutnya. Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, sungguh tidak terduga bahwa akan ada anggota generasi muda yang luar biasa di dalam Clan Lei. Tampaknya mereka memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Sun Er kemudian berbicara dengan nada suara yang tidak berdaya. Selain itu, Clan Lei pernah datang menuju Clan Gu dengan maksud lamaran pernikahan. Pada saat itu, banyak tetua telah menyetujuinya. Namun, masalah ini kemudian dilupakan karena beberapa hal, dan karakter utama di dalam pernikahan itu yang tidak terjadi adalah Lei Dong dan juga diriku. Dalam sekejap saja raut wajah dari Soyen segera berubah ketika mendengar ucapan dari Sun Er. Tidak disangka akan ada pria lain yang mencoba dengan berani akan merebut Sun Er dari tangan Soyen. Gu Hua kemudian tertawa ketika dia melihat raut wajah dari Soyen sambil mengatakan, Sun Er, meskipun orang itu sangat menyembunyikan kemampuannya, bagaimanapun juga tempat ini merupakan Clan Gu. Jika orang-orang itu diizinkan untuk bertindak sesuka hati, kemungkinan besar kita semuanya hanya akan terlihat rendah ketika bertemu dengan mereka di dunia luar sana. Oleh karena itu, Sun Er, bisakah kau membantuku? Sun Er berkata dengan nada suara acuh tidak acuh, sangat membosankan. Pertempuran itu sama sekali tidak berarti untuk harga diri seseorang. Gu Hua tidak terlihat cemas ketika Sun Er menolak ajakannya. Dirinya segera melihat pada Soyen sambil tersenyum mengatakan, hehehe,
Jika Sun Er tidak ingin ikut campur, kenapa kau tidak meminta pada saudara ipar Xiaoyan saja untuk membantu mendapatkan kebanggaan bagi tentara teredam hitam milik kita? Meskipun kepala klan sudah sangat puas dengan saudara ipar Xiaoyan, namun saudara-saudara dari tentara teredam hitam memiliki penilaiannya sendiri. Kita akan memastikan bahwa akan terjadi pernikahan yang sangat meriah antara dirimu dan juga saudara ipar Xiaoyan ketika saatnya tiba. Dalam sekejap saja raut wajah Sun Er memerah. Dia memelotot pada gua sambil mengatakan, "Kau sebenarnya targetmu bukanlah diriku, tapi kakak Xiaoyan." Gua hanya tertawa tanpa menyangkal ucapan dari Sun Er. Dirinya segera melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Bagaimana saudara ipar Xiaoyan? Apakah kau ingin mencoba kekuatan generasi muda dari klan Lei? Saat ini kakakku King Yang sedang menahan mereka." Xiaoyan tanpa daya hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia segera mengangguk sambil mengatakan, "Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Mari, izinkan aku melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh orang bernama Lei Dong yang sebelumnya berani mencoba untuk merebut calon istriku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lei Dong akan benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan? Dan pertempuran macam apa yang akan mereka lakukan di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sam.